Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya. Agar konsep yang kita bangun bukan semata-mata merupakan konsep yang spekulatif, maka kita mesti bertanya pada zat yang mencipta dan mengerti manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Al-Quran. Lewat Al-Quran, Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yakni Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, Zuriat Adam, Al-Nas. Para ahli kerohanian Islam, atau lebih populer para ahli ilmu tasawuf, memandang manusia bukan sekedar makhluk lahir yang berakal, akan tetapi manusia merupakan seorang hamba Allah Ta'ala yang mempunyai 2 dimensi lahiriah dan batiniah. Berbicara masalah pertumbuhan dan perkembangan, kata kunci utamanya yaitu perubahan. Perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fitrah. Secara lugatan berasal dari kosakata bahasa Arab, yakni fadoroh, yang berarti kejadian. Oleh karena fitrah itu berasal dari kata kerja yang berarti menjadikan. Pada pengertian lain, interpretasi fitrah secara etimologis berasal dari kata fadoroh yang sepadan dengan kata kholakoh dan ansyiah yang artinya mencipta. Biasanya kata fadoroh, kholakoh, dan ansyiah digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian mencipta, menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu penyempurnaan. Fitrah merupakan kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir, penciptaan terhadap sesuatu yang ada untuk pertama kalinya, dan struktur alamiah manusia sejak awal kelahirannya telah memiliki fitrah bawaan secara alamiah, yakni fitrah ketauhidan. Islam sebagai agama fitrah tidak hanya sesuai dengan naluri keberagamaan manusia, tetapi juga menunjang pertumbuhan dan perkembangan fitrahnya. Hal ini menjadikan eksistensinya utuh dengan kepribadiannya yang sempurna. Selanjutnya yaitu konsep fitrah. Konsep fitrah manusia dalam Al-Quran ialah beragama tauhid, Islam, suci, murni, atau suatu sifat yang melekat pada suatu zat yang dapat tumbuh dan berkembang melalui potensi yang telah Allah SWT berikan pada hambanya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah. Serta manusia harus tetap atas fitrah seluruhnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepadanya. Dan apabila manusia menyimpang dari fitrah tersebut, maka manusia harus bertanggung jawab atas fitrah yang telah diajarkan oleh Allah SWT. Kedua kajian tafsir Tarbawi terhadap konsep fitrah manusia dalam Al-Quran bahwa pendidikan harus senantiasa menjaga dan memelihara al-fitrah atau kesucian manusia, serta mengembangkan potensi-potensi yang telah Allah SWT anugerahkan kepada manusia melalui fitrahnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Dan yang ketiga, implikasi konsep al-fitrah manusia terhadap pendidikan Islam memiliki tuntunan agar pendidikan Islam diarahkan untuk bertumpu pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan yang mengikat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan tertinggi pendidikan Islam ialah mewujudkan manusia yang sempurna, insan kamil. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep fitrah. Konsep fitrah manusia dalam Al-Quran ialah beragama tauhid, Islam, suci, murni, atau suatu sifat yang melekat pada suatu zat yang dapat tumbuh dan berkembang melalui potensi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah. Serta manusia harus tetap atas fitrah lurusnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Dan apabila manusia menyimpang dari fitrah tersebut, maka manusia harus bertanggung jawab atas fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sunnah fitrah. Yang pertama ada khitan.
Khitan merupakan salah satu bentuk sunnah fitrah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim laki-laki. Biasanya khitan dilaksanakan pada saat seorang anak laki-laki belum masuk usia balik. Khitan sendiri dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan juga untuk menjaga kebersihan seorang muslim. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan atau istidad. Kata ini berasal dari kata hadid yang berarti besi. Mencukur bulu kemaluan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memotong, gunting, berhabis, dan mencabutnya. Hikmah dari sunnah fitrah ini untuk menjaga tubuh agar menjadi bersih dan indah. Yang ketiga, memotong kumis dan merapikannya. Seorang muslim sebaiknya memotong kumis dan merapikannya agar penampilannya menjadi lebih indah, rapi, dan juga bersih. Hikmah dari sunnah fitrah memotong kumis ini adalah untuk membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Sama ini disunahkan pula untuk memelihara janggut karena biasanya orang kafir cenderung memelihara kumis dan memotong janggut. Yang keempat, memotong kuku. Sunnah fitrah ini sangat dianjurkan seorang muslim karena untuk membantu menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Sunnah fitrah memotong kuku ini ialah untuk menjauhi kemiripan atau menghindari seorang muslim bertasyabuh dengan binatang buas, karena biasanya seekor binatang buas hidup dengan kuku yang panjang. Yang kelima, yang terakhir ada mencabut bulu ketiak. Sunnah fitrah ini adalah dengan menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di lepatan kulit. Seorang muslim biasanya mencabut, menggunting, ataupun melakukan hal lainnya untuk menghilangkan bulu yang tumbuh di area tersebut. Bulu ketiak yang lebat biasanya akan menjadi sarang bakteri dan juga tidak sehat. Oleh karena itu, mencabut bulu ketiak tubuh akan menjadi bersih dan Jadi, jin, setan, dan malaikat mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, sifat jin itu mereka terbuat dari api, dapat beranak pinak, bervariasi, nomaden atau berpindah-pindah, makan tulang dan kotoran manusia. Sedangkan setan itu sifatnya membangkang, pemarah, maksiat, ingkar janji, berbohong, dan sifat-sifat negatif lainnya. Makanya ketika kita berada vibration atau kita sedang memiliki emosi negatif, kita dianjurkan untuk segera mengalihkan emosi tersebut karena itu merupakan emosi yang disukai setan dan setan memakan emosi manusia yang seperti itu. Makanya ketika kita sedang merasa sedih, marah, kecewa, kita sedang berduka atau kita sedang takabur, sombong, kita cepat-cepat beristighfar karena sifat-sifat tersebut memang disukai setan. Selanjutnya sifat dari malaikat, yaitu malaikat terbuat dari cahaya, bergerak secepat kilat, mulia, taat kepada Allah, besar, banyak, dan dapat berubah-ubah wujud. Hubungan akidah dan akhlak. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dasar dan dasar pijaka untuk semua perbuatan. Sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep kebajikan menurut Ibnu Miskawai. Jadi ada 5 konsep kebajikan menurut Ibnu Miskawai, yaitu kearifan, kesederhanaan, keberanian, kedermawanan, dan keadilan. Oke, lanjut yang poin pertama, yaitu kearifan. Kearifan merupakan keutamaan jiwa rasional yang mengetahui segala mawujud, baik hal-hal yang bersifat ketuhanan maupun hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Lalu yang kedua ada kesederhanaan. Sederhana adalah keutamaan dari bagian hawa nafsu. Keutamaan ini tampak dalam diri manusia ketika dia mengarahkan hawa nafsu menurut penilaian baiknya hingga dia tidak terseret oleh hawa nafsunya, dan lalu dia bebas dari dan tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah keberanian. Asyaja'ah atau keberanian merupakan keutamaan dari jiwa al-ghadabiyah. Keutamaan ini muncul pada manusia sewaktu nafsunya dibimbing oleh jiwa dan nafsu. Artinya ia tidak takut terhadap hal besar jika pelaksanaannya membawa kebaikan dan mempertahankannya, merupakan hal yang terpuji. Yang keempat adalah kedermawanan. Bila gerak jiwa gairah
serasi dan seimbang di antara kontrol daya jiwa rasional patuh kepadanya dan tidak mengikuti hawa nafsu, lahirlah keutamaan keberhasilan diri, lalu kedermawanan. Jadi kedermawanan lahir dari serasi dan seimbangnya gerak jiwa gairah di antara kontrol daya jiwa rasional patuh kepadanya dan tidak mengikuti hawa nafsu. Lalu yang terakhir adalah keadilan, merupakan gabungan dari ketiga keutamaan al-nafs. Dikatakan demikian karena seorang tidak dapat disebut sebagai kesatria jika ia tidak adil. Demikian pula seseorang tidak dapat disebut pemberani jika ia tidak menguasai keadilan jiwa atau dirinya dan mengarahkan semua indahnya untuk tidak mencapai tingkat nekat maupun pengecut. Allah SWT menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, sebagai umat Islam. Mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya termasuk rukun iman. Penciptaan Nabi Adam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39. Proses terbentuknya manusia berlangsung dengan cara pembuahan sel sperma dengan sel ovum yang terdapat dalam dalil Al-Quran pada surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya atau dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dari setetes mani tersebut akan disimpan di tempat yang kokoh atau rahim yang akan membentuk gumpalan daging. Setelah menjadi gumpalan daging akan membentuk tulang, dan setelah menjadi tulang akan menjadikan manusia, di mana sesuai dengan dalil Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Kemudian kami menjadikan air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang akan melekat itu kami jadikan segumpalan daging, dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13.